Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa wassalatu wassalam. Afan, ya Umma Ahmad, apakah suaranya mantul-mantul? Suaranya hilang-hilang, Ustadz. Ustadz, suaranya hilang-hilang. Oh, seperti itu. Terputus-putus. Bismillah, apakah terdengar? Alhamdulillah terdengar, Ustadz. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita taufik agar kita sekalian belajar dari generasi-generasi terdahulu, belajar dari generasi-generasi sebaik-baik manusia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah mereka yang berada di zamanku, yaitu pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Begitupun kita masih diberikan kesempatan belajar di antara dengan generasi yang Allah Subhanahu wa ta'ala tanhauna 'anil munkar. Sungguh kalian, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, adalah sebaik-baik manusia, yang mana kalian memerintahkan kepada kebaikan dan juga melarang manusia dari kemungkaran. Dan kita juga mengetahui bahwasanya di antara kemuliaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an wa ta'ala meridhai mereka dan juga mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebelum masuk ke pembahasan, ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana para muslimah insya Allah sudah hafal hadis ini. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, Innal mar'ata lantas tariqah. Sekalipun tidak akan bisa lurus perlakuan mereka terhadapmu. Fa in istamta'ta biha istamta'a biha. Istamta'ta biha. Jika engkau ingin bersenang-senang dengan mereka, maka engkau akan mendapatkannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha iwajun. Sekalipun tidak akan pernah kasartaha. Wa kasruha talaquha. Dan jika kalian memaksanya untuk meluruskan tulang yang bengkok tadi, kata Rasulullah SAW, akan mematahkannya. Dan di antara patahnya adalah perceraian dengan wanita tersebut. Para ulama rahimahullah ta'ala menafsirkan tentang makna perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min dhilain, dari tulang rusuk ini. Mereka yang pertama, bahwasanya wanita yang tercipta dari tulang rusuk adalah
Hawa yang tercipta dari tulang rusuk Adam. Yang kedua, penafsiran dari para ulama, wanita tetap tercipta dari tulang rusuk, maksudnya adalah karakternya. Itu karakter seorang wanita lumrahnya adalah bengkok, tidak akan pernah lurus sama sekali. Hanya oleh karena ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya, istausu bin nisa'i khaira. Atau dalam riwayat yang lainnya di hadis yang sama tentang masalah khuliqat min dhila'in ini, di depannya ada perkataan istausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah atau nasihatkanlah kebaikan kepada wanita dengan selembut mungkin. Memaksa untuk meluruskannya, maka mereka akan patah. Dan kita akan belajar bagaimana Saudah binti Zam'ah berupaya sebisa mungkin untuk menanggalkan tentang kebengkokan seorang wanita dan dia tetap membela Allah dan Rasul-Nya. Disebutkan dalam kitab, ia termasuk wanita anha bersama suaminya yaitu Sakran bin Amr adalah orang-orang yang pertama masuk Islam, dan mereka termasuk orang-orang yang ikut serta bersama sahabat yang lainnya hijrah ke negeri Habasyah atau Ethiopia. Saudah binti Zam'ah ini disebutkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mengatakan, aku tidak melihat seorang wanita pun yang lebih aku ingin ikuti atau ingin teladani melebihi bagaimana keinginanku untuk mengikuti teladan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Dan nama asli beliau adalah Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah bin Qais al-Qushairiyah radhiyallahu anha. Baik. Sebentar. Baik, bismillah. Ma'adzaratan. Baik. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan di awal tadi, bahwasanya Saudah binti Zam'ah bernama asli Saudah binti Zam'ah bin Qais al-Qushairiyah radhiyallahu anha. Beliau dan suami beliau yang pertama sebelum menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi istri seorang laki-laki Quraisy yang bernama Sakran bin Suhail bin Amr, termasuk atau kedua yang termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam.
di antara orang-orang yang bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam buku di antara mereka yang bin Amr, sakron masuk Islam dan keimanan menyentuh relung hatinya. Bahkan istrinya Saudah binti Zam'ah juga ikut masuk Islam. Mereka berdua menjalani saat-saat terindah dalam hidup dalam kelapangan tauhid dan iman. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tatkala seorang mengangankan sebuah keluarga yang bahagia, mengangankan keluarga yang penuh dengan ketentraman Kakron bin Amr, yaitu meliputi keluarga mereka dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq atau surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai sekalian orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari neraka. Jagalah diri kalian. Betapa besar perhatian Islam terhadap kondisi keimanan sebuah keluarga. Jadi kalau misalnya mengangankan keluarga yang bahagia, mengangankan keluarga yang tenang, mengangankan keluarga yang tanpa konflik yang lebih, yang terlalu besar, maka jawabannya adalah meliputi keluarga tersebut dengan keimanan. Semakin jauh antara suami mereka tidak akan tenang selama-lamanya. Nah, musannif mengatakan, demi Allah, hidup di bawah naungan iman adalah kehidupan yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nahl ayat 97, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuha man 'amila salihan, barang siapa yang beramal kebaikan atau beramal salih, min zakarin au unsa, baik dari laki-laki maupun dari perempuannya, wa huwa mu'minun, dan mereka beriman kepada Allah. Beramal salih, kemudian mereka beriman. Artinya meliputi hari-hari mereka dengan keimanan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan karuniakan kepada mereka ini yang beramal kebaikan disertai dengan keimanan kepada Allah, yaitu dengan apa? Dengan kehidupan yang baik, dengan kehidupan yang tentram. Wala najziyannahum ajrahum, dan kami akan berikan pahala balasan bagi mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan semasa di dunia. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ketentraman kepada mereka yang mengisi hari-hari mereka dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang kriteria pasangan yang baik, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 kriteria, lalu terakhir beliau mengatakan, fazfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, niscaya kalian akan bahagia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini menunjukkan keutamaan Saudah binti Zam'ah dan juga Sakran bin Amr dalam surah At-Taubah ayat 100, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya yang kita baca. Dan di antara orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah telah meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa balasannya bagi orang-orang yang pertama kali masuk Islam, kemudian mengikuti jalan Islam, kemudian orang-orang yang setelah mereka yang mengikuti jalan mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa addalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dan balasannya adalah kami siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya. Dan sungguh itulah kemenangan yang agung.
Jadi sekali lagi ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, tidak akan bahagia hidup seseorang atau tidak akan bahagia hidup sebuah keluarga kecuali diliputi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saksikan bahwasanya kehidupan orang yang bergelimang harta, kehidupan orang yang lebih dari sisi duniawi, mereka seolah-olah nampak tenang di hadapan manusia. Akan tapi ternyata banyak sekali kita temukan kasus di antara mereka yang justru memilih untuk mengakhiri hidupnya. Padahal dari sisi harta mereka tidak kekurangan. Dari sisi harta mereka tidak kekurangan. Tapi dari sisi keimanan mereka merasa ada yang kosong. Satu bagian yang kosong yang besar dalam hatinya yaitu keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bisa mendidik sahabatnya sedemikian rupa sehingga muncul orang-orang hebat sebagaimana Saudah binti Zam'ah, sebagaimana Sakran bin Amr, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang mana keimanan mereka kita nggak ragukan lagi. Keimanan mereka kita nggak ragukan lagi. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa di antara mereka yang langsung masuk surga tanpa hisab. Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. Ada 10 sahabat yang dikabarkan secara khusus. Dan sahabat-sahabat yang lain yang dikabarkan secara khusus masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Rasulullah mendidik mereka sedemikian rupa sehingga muncul di antaranya kisah-kisah herok yang kita ketahui dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Sebagaimana dalam kisah perang Uhud misalnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kaum muslimin di waktu itu terdesak sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengalami luka diserang oleh orang-orang kafir. Sampai-sampai Rasulullah SAW dikabarkan di perang tersebut bahwasanya Muhammad telah terbunuh. Muhammad telah terbunuh. Sehingga orang-orang kafir merasa begitu bersemangat menghabisi sisa pasukan kaum muslimin. Akan tapi seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Rasulullah dan kembali mengobarkan api semangat para sahabatnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih yang siap pasang badan untuk menghalau orang-orang kafir yang siap menerkam tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka mengorbankan tangan mereka mengorbankan kaki mereka dengan tetap berada di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya pedang orang-orang kafir tidak sampai ke kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan generasi seperti ini dididik Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang mendidik mereka sehingga mereka memiliki keterikatan yang kuat antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka diikatkan atau mereka disadarkan, diajarkan dengan sebuah ajaran yang memiliki akar yang sangat kuat, yaitu akar tauhid. Mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan mereka kan iman kita pada masa ini begitu kurang, sangat kurang dibandingkan dengan sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Yang mana mereka kita ketahui bersama mereka ini atau para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ketika berhadapan dengan musuh maka mereka tidak gentar. Memang gentar sedikit, akan tapi tidak menyurutkan mereka dari langkah menuju medan jihad. Atas keimanan. Mendidik mereka di atas tauhid, mendidik mereka di atas ajaran-ajaran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka lebih mementingkan negeri akhirat dibandingkan negeri dunia yang fana ini. Kita ini kadangkala tertimpa 1-2 musibah yang mana 1-2 musibah ini tidak sebagaimana kita sampaikan berulang kali hanya sekedar ucapan orang semata. Akan tapi kita sudah merasa frustasi dengan apa yang kita dapatkan. Lantas bagaimana ketika kita misalnya sedikit saja merasakan hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada masa itu ujiannya adalah seseorang berani atau tidak mengorbankan nyawa mereka untuk membela agama. Mereka memang mencari dunia, mencari bagian dunia demi melaksanakan amal yang
yang bisa menunjang kehidupan mereka ketika di akhirat. Tidak salah Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kalian semua terhadap dunia ini seolah-olah sebagaimana siapa? Orang dalam perjalanan. Sebagaimana keadaan orang yang numpang lewat, maka dia tidak begitu perhatian dengan tempat dia singgah. Yang menjadi tolak ukur perhatiannya adalah ketika tempat dia berlabuh nantinya atau tempat tujuannya. Jadi dia ketika bertinggal singgah di sebuah tempat, maka tidak penting tempat tersebut memiliki ini dan itu enggak penting. Yang penting seharusnya bersikap kita seharusnya kepada dunia ini. Jadi kita nganggap dunia ini sebagai tempat singgah. Kalau kita nganggap dunia ini sebagai tempat tujuan, ya sudah. Amalan kita pusatnya ya di dunia ini. Kita cuman tujuan yang isinya duniawi. Oh, saya pengen 10 tahun ke depan punya rumah 3. Saya pengen 15 tahun ke depan saya punya mobil 5. Saya pengen sekian tahun ke depan saya punya istri sekian. Saya pengen ini dan itu. Semuanya berisi keinginan duniawi. Semuanya berisi keinginan duniawi. Ini menunjukkan bahwasanya perhatian kita dibandingkan dengan perhatian sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in itu sangat jauh sekali. Makanya ketika ditanya generasi Islam yang paling gemilang itu generasi siapa? Ada yang menjawab misalnya pada masa kepemimpinan Sultan Al-Fatih dan lain sebagainya. Ini tidak salah. Di zaman-zaman tersebut Islam mengalami kejayaannya, tapi yang paling jaya, yang paling kuat Islamnya adalah ketika zaman Rasulullah SAW mendidik langsung para sahabatnya. Bagaimana mungkin bisa disamakan keimanan orang yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW dengan keimanan yang dididik oleh orang-orang biasa? Keimanan yang langsung dididik oleh Rasulullah SAW tentu hasilnya lebih menakjubkan dibandingkan keimanan di bawah didikan orang-orang biasa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya idza ahabballahu 'abdan, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, ibtalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba tersebut. Ini satu poin penting, bahwasanya ada kejadian yang begitu memberatkan hati Saudah binti Zam'ah. Jadi kita kembali ke masalah Saudah binti Zam'ah. Setelah sebelumnya kita gambarkan secara umum bahwasanya keimanan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak main-main. Dan di antara bukti keimanan mereka kepada Allah adalah mereka mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala baik dan buruknya. Mereka meyakini bahwasanya takdir yang baik ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketetapan Allah yang buruk, yang dari sisi mereka buruk, maka mereka tetap yakin bahwasanya di balik takdir buruk tadi ada hikmah yang bisa dipetik dan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma hikmah tersebut mereka ketahui secara langsung, imma hikmah tersebut tersimpan nanti akan mereka ketahui, atau tetap nanti balasannya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ala kulli hal ada satu poin penting. Bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Makanya disebutkan para rasul yang memiliki keutamaan khusus dibandingkan rasul-rasul yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan ulul azmi, yang mana mereka ini dikenal sebagai orang atau rasul para utusan Allah Subhanahu wa taala yang menerima ujian lebih berat dibandingkan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya para rasul, para utusan, kemudian para ulama, para fudhala, orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ujian mereka semakin berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala, ujian itu oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan beberapa tujuan. Yang pertama, sebagai indikator apakah orang tersebut mampu bertahan dengan ujian yang Allah berikan, untuk kenaikan tingkat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menaikkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, cobaan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah sebagai balasan Allah Subhanahu wa taala kepadanya di dunia secara langsung. Jadi ketika seorang hamba berbuat maksiat kepada Allah, kemudian Allah tidak ingin menjadikan hamba tersebut rugi di akhirat, maka Allah balas langsung tuntas di dunia.
Makanya ketika kita ditimpa musibah, kita ini yakin kita ini bukan nabi. Kita ini bukan orang-orang yang utama. Kita ini ulama, dikategorikan sebagai seorang ulama masih jauh. Penuntut ilmu pun, jika kita ngelihat definisi para ulama tentang penuntut ilmu, kita ini masih jauh. Kita ini masih penuntut ilmu kecil. Kita ini masih belajar masuk ke dunia penuntut ilmu. Dan kita ngerasain bahwasanya diri kita ini jauh darinya, maka kita jadikan ujian yang menimpa kita ini sebagai apa? Sebagai semoga dengan ujian tadi Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa akibat maksiat kita. Dan inilah yang dialami Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha tatkala beliau diliputi dengan kebahagiaan karena mengisi keluarga, karena membangun keluarganya dengan keimanan, kemudian perpisahan dengan suaminya tersebut terjadi. Di Makkah, suaminya yaitu Sakran bin Amr meninggal dunia radhiyallahu anha. Dan sekarang Saudah binti Zam'ah tidak lagi memiliki suami. Namun apa yang dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah? Ia bersabar dengan baik dan menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lapang. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, tidaklah menimpa seorang muslim baik dari kegalauan, kegundahan, rasa penat, rasa capek kecuali Allah Subhanahu wa taala jadikan hal tersebut sebagai penghapus dosa-dosanya. Kalau kita yakin dengan putusan Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun buruknya, kalau yang baiknya kita pasti yakin. Kalau yang baiknya orang jarang terpeleset. Tapi kalau mengimani takdir yang buruk, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menurut dia buruk, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang kadang tidak sabar. Tidak sabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala jadikan momen tersebut sebagai apa? Sebagai penghapus dosanya. Baik. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan didapatkan oleh seorang hamba, manakala seorang hamba bersabar dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik. Dengan catatan dia yakin husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku ini bersama dengan prasangka hambaku terhadapku. Jadi kalau seorang hamba berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berbuat baik kepada hamba tersebut. Dan begitu pun sebaliknya. Kalau hamba tersebut nggak yakin, ya dia tidak akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Makanya di antara adab dalam berdoa supaya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa disertai dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Mungkin atau tidak mungkin dari sisi manusia, ternalar atau enggak dari sisi manusia, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Kalaupun tidak mengabulkan, maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti doa-doa kita tadi kelak di akhirat, kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah berita kematian Sakran bin Amr, yaitu suami dari Saudah binti Zam'ah bin Qais al-Qushairiyah, maka di saat-saat hampir yang bersamaan atau setelah-selahnya, meninggallah seorang yang mulia sebagaimana yang kita ceritakan sebelumnya, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Yang disebut dengan yang pada masa-masa itu paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga meninggal dunia. Makanya disebutkan bahwasanya tahun tersebut disebut dengan Amul Husni, tahun-tahun kesedihan. Dan Khadijah radhiyallahu anha, ini kita singgung kembali, Khadijah radhiyallahu anha, beliau termasuk orang yang tidak tanggung-tanggung ketika membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan, ketika melihat kebenaran, tapi masyarakat respon sebaliknya terhadap kebenaran tadi, maka orang yang dipandang oleh masyarakat tadi mikir-mikir untuk membela kebenaran ini. Tapi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha nggak mikir sama sekali. Dia nggak mikirkan bagaimana keadaan perdagangannya kalau seandainya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal berpotensi besar orang-orang Quraisy akan memboikot dagangan dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Tapi Khadijah nyatanya dia tidak berpikir tentang masalah tersebut. Nah, Khadijah menghinakan dunianya dan berpaling kepada yang lebih kekal darinya, yaitu akhiratnya.
Dia beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyokong dakwah-dakwahnya, membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah menimpa ujian dari orang-orang Quraisy. Ini dilakukan oleh Khadijah binti Khuwailid. Makanya ketika Khadijah meninggal, ada satu bagian yang hilang dari hati Rasulullah SAW. Ikut hilang. Karena kepedihannya ditinggal oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah tentu keutamaan yang tidak bisa dibandingkan dengan Khadijah binti Khuwailid. Sebagaimana keimanan Ahlus Sunnah, bahwasanya keimanan seorang sahabat pun bertingkat-tingkat. Termasuk keimanan Saudah binti Zam'ah tidak sama dengan keimanan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhuma. Posisi Khadijah ini, Saudah sadar sesadar-sadarnya bahwasanya posisi Khadijah di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin akan digantikan selamanya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan Khadijah. Dikatakan dalam hadis yang sebelumnya bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Khadijah, lagi-lagi Khadijah. Apa keistimewaan wanita mohon maaf yang sudah tua renta seperti itu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni ruziqtu hubbaha." Aku ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai wanita tersebut. Dan wanita tersebut atau wanita itulah yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat orang-orang yang lainnya meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kesadaran seperti itulah menyadarkan Saudah binti Zam'ah bahwasanya tidak ada yang bisa menandingi tempat Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kesedihan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memuncak, maka orang-orang atau sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang berani menyinggung tentang masalah tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika nyinggung masalah tersebut tentu akan membangkitkan memori kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran penting bagi kita. Jadi kalau kita pengen ngobrol ke orang, pengen ngobrol ke teman kita, lihat orang ini kira-kira siap untuk ngobrol atau enggak. Orang ini kira-kira kalau misalnya nerima obrolan kita, makin sedih atau enggak dengan tema tersebut. Orang ini kalau misalnya kita ajak ngobrol, berkenan atau enggak. Kita perhatikan ketika kita hendak ngobrol. Sehingga kita tidak memaksa saudara kita untuk berwajah yang muram durja di hadapan kita. Pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan ketika seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya dengan wajah apa? Wajah yang sumringah. Talqatu wajhin, dengan wajah yang sumringah. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Sekalipun dengan apa? Dengan bertemu saudaramu dengan wajah yang sumringah. Jangan sampai kita memosisikan diri seorang untuk ngelawan hadis Rasulullah SAW seperti ini. Jadi kita sudah tahu orangnya sedang kesedihan dan lain sebagainya, kita ajak ngobrol ngalur itu yang jelas dia tidak akan rida dengannya. Dan ini sahabat Rasulullah SAW ketika melihat Rasulullah masih dirundung kesedihan, maka mereka tidak ada yang berani nyinggung tentang permasalahan tersebut, termasuk permasalahan pernikahan. Karena mereka sadar sesadar-sadarnya, wanita mana yang bisa menandingi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan tapi ada seorang sahabiah yang peka dengan kondisi tersebut, kemudian berhati-hati bicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabiah ini namanya Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim ini memberanikan diri nyoba supaya Rasulullah enggak sedih-sedih amat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Khawlah binti Hakim, sampaikan, ya Rasulullah, engkau enggak pengen nikah. Ya Rasulullah, engkau enggak pengen nikah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata respon beliau adalah mengatakan, dengan siapa? Maka Khawlah binti Hakim mengatakan, kalau engkau mau yang masih perawan ada, kalau engkau mau pula yang janda juga ada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa dua-duanya? Maka Khawlah binti Hakim menyebutkan yang pertama yang masih gadis adalah putri dari orang yang kau cintai, yaitu Aisyah binti Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua yang sudah pernah menikah adalah Saudah binti Zam'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar hal tersebut, beliau menyampaikan, maka sampaikan keinginanku pada keduanya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan juga Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Dan Saudah binti Zam'ah ketika Khawlah binti Hakim memberanikan diri berbicara hal tersebut kepada Rasulullah SAW, beliau nggak tahu apa-apa. Dan Saudah binti Zam'ah termasuk orang yang sudah cukup, mohon maaf, berumur. Sehingga sudah tidak memikirkan pernikahan lagi. Dan bapaknya sudah cukup tua sekali. Mungkin tidak menyangka bahwa anaknya akan
menikah lagi. Kemudian Khawlah binti Hakim setelah mendengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan kepada Saudah binti Samah dengan mengatakan, sungguh keberkahan seperti apa lagi yang akan masuk kepada keluargamu. Maka Saudah bertanya, loh, apa maksudmu kok tiba-tiba datang nyampaikan kayak gitu? Maka kata Khawlah binti Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngutus aku untuk meminangmu. Mendengar hal seperti ini, maka Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha yakin seyakin-yakinnya bahwasanya balasan Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya atas ketetapan yang ia sabar terhadapnya, Saudah binti Zam'ah yakin seyakin-yakinnya inilah ketetapan Allah berikutnya, yaitu buah manis atas kesabaran Saudah binti Zam'ah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan hal tersebut dirasakan Saudah. Air matanya kembali membasahi wajah dan ruhaninya. Ia teringat mimpi yang ia alami sejak berapa waktu silam. Impian dijadikan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski sebenarnya Saudah binti Zam'ah enggak berharap banyak. Enggak banyak sahabiah yang bisa berharap atau berharap untuk bersuamikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mulia. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan jalan lain untuk Saudah binti Zam'ah, bahwasanya ia ditakdirkan dengan kesabarannya, buah dari kesabarannya Allah Subhanahu wa taala gantikan orang yang lebih baik dari Sakran bin Amr, yaitu siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Saudah binti Zam'ah dan menikahi beliau dengan menyerahkan mahar sebanyak 400 dirham. Masya Allah. 400 dirham. Kalau 7 dinar berarti 10 dirham. 7 dinar itu 10 dirham. Berarti 1 dirham ada 0,7 dinar. Kalau misalnya satu dinarnya kita katakan 4,25, nah, 1 dinarnya 4,25, berarti 1 dirhamnya sekitar berapa ya? 3,975. Nah, 3,975. Dan kalau diuangkan ya sekitar cukup banyak sekali. Intinya cukup banyak sekali. Nah, afan, 1 dirham sama dengan 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas dan seterusnya. Nanti sekitar kalau nggak salah 3,975 dikalikan ya sekian. Ini cukup banyak, ratusan juta. Berarti mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada Saudah binti Zam'ah adalah apa? Cukup banyak sekali. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar melaksanakan sabdanya sendiri, melaksanakan perkataan beliau sendiri. Bahwasanya seorang laki-laki yang memuliakan seorang wanita, maka ia berupaya keras untuk memenuhi mahar tersebut. Dan seorang wanita, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, yang paling berkah dari seorang wanita adalah apa? Yang paling murah maharnya. Tapi nyatanya Rasulullah SAW memberikan penghargaan yang sebegitu besarnya kepada wanita yang beliau SAW nikahi. Demikian tentang kisah pernikahan Saudah binti Zam'ah atau perjalanan sampai Saudah binti Zam'ah untuk menikahi Rasulullah SAW. Maka tinggallah Saudah binti Zam'ah di rumah yang di dalamnya juga ditinggali oleh Nabi SAW. Satu rumah dengan orang yang paling utama, baik dari orang-orang sebelumnya maupun paling utama dari orang-orang setelahnya. Kemudian sebelum masuk ke bahasan berikutnya, bahwasanya Saudah binti Zam'ah ini memiliki seorang saudara, kakak atau adiknya, namanya Abdullah bin Zam'ah. Ketika mendengar pernikahan Saudah binti Zam'ah dengan Rasulullah SAW, maka Abdullah bin Zam'ah ini berang, bahkan melemparkan segumpal tanah ke kepala Saudah binti Zam'ah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Justru Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya iman, cahaya hidayah kepada Abdullah bin Zam'ah hingga beliau masuk ke dalam Islam radhiyallahu an. Dan ketika masuk ke dalam Islam, maka beliau mengatakan, sungguh aku bodoh sekali ketika aku menaburkan tanah ke kepala Saudah binti Zam'ah kala Rasulullah SAW menikahi Saudah binti Zam'ah. Dan Saudah binti Zam'ah ketika tinggal di rumah Rasulullah SAW, ia sadar, sebagaimana kita sampaikan, ia peka, ia sadar dengan kondisi suaminya. Banyak suaminya ini, manusia terbaik ini, masih teringat dengan kondisi
masih teringat dengan istri yang terdahulu, yaitu siapa? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan Saudah binti Zam'ah tidak berang dengan hal tersebut. Ini memberikan gambaran dari kita bahwasanya selama seorang tidak mengekspresikan dengan hal yang salah, perasaan-perasaan seperti ini jangan dilarang atau jangan dijadikan sebagai bahan untuk cekcok. Jangan dijadikan sebagai bahan untuk cekcok. Ini termasuk perasaan-perasaan yang manusiawi, yang wajar. Dan Saudah binti Zam'ah berupaya untuk mencari keridhaan suaminya. Ia berupaya untuk supaya suaminya ini ridho kepadanya. Rasulullah SAW ridho kepadanya. Kalau pahala seorang istri mendapatkan ridho suaminya, yang mana bukan Nabi SAW, ini memiliki pahala besar, lebih-lebih lagi kalau misalnya seorang istri adalah istri Rasulullah SAW, dan yang ingin ridho kepadanya adalah Rasulullah SAW. Seorang suami sekaligus Rasulullah SAW, maka membahagiakan dua pihak, yaitu suaminya, yaitu Rasulullah SAW, yang kedua utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman secara sempurna seseorang sampai aku lebih ia cintai dibandingkan keluarga, dibandingkan anaknya, kemudian dibandingkan orang tuanya, kemudian dibandingkan manusia seluruhnya. Dan inilah dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah. Ia berusaha mencari keridhaan suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Dan ketika kesadarannya bahwa Rasulullah nggak mungkin digantikan dengan Khadijah binti Khuwailid, maka apa yang dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah ini? Karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW sering tertawa akibat terhibur dengan lelucon yang diberikan oleh Saudah binti Zam'ah, dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh Saudah binti Zam'ah. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menghibur Rasulullah SAW. Perhatikan, ikhwah sekalian, bahwa inilah tugas seorang istri, apa, menjadikan suaminya tenang ketika pulang ke rumah. Jadi ketika suaminya setelah pulang berdakwah, masuk ke dalam rumahnya, jangan sampai suaminya ngerasa ada masalah baru yang numpuk malah di rumahnya. Jadi ngerasa kalau sudah masuk rumah kok malah semakin berat permasalahannya. Kadang laki-laki itu menyembunyikan segala hal berat yang menanggung hidupnya supaya apa? Supaya pulang ke rumahnya orang-orang yang dalam rumahnya tidak ikut menanggungnya. Dan ketika menyaksikan demikian, seorang istri sebagaimana dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, bila seorang teladan untuk seorang istri berbakti kepada suaminya, yaitu berusaha menyenangkan suaminya dengan berbagai cara. Di antara Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, karena beliau termasuk orang yang ikut hijrah ke negeri Habasyah bersama putri-putri Rasulullah SAW. Maka Saudah binti Zam'ah ini seringkali menceritakan perjalanan beliau ke negeri Habasyah dan menceritakan bagaimana keadaan putri-putri Rasulullah SAW. Yang mana putri-putri Rasulullah SAW ini adalah putri yang berasal dari Khadijah binti Khuwailid. Kebahagiaan Rasulullah mendengarkan kabar putri-putrinya, mendengarkan bagaimana cerita dari Saudah binti Zam'ah tentang putrinya yang dari Khadijah binti Khuwailid, tentu membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah. Jadi sering dituturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memori-memori yang dia alami selama berada di negeri Habasyah. Termasuk sebagaimana kita sampaikan tadi, yaitu kisah tentang putri beliau Ruqayyah dan juga suami Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Karena seseorang ingin sesering mungkin mendengarkan kabar yang berkaitan dengan apa yang dia cintainya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Khadijah binti Khuwailid dengan cinta yang kuat, dan ketika dia disinggung tentang masalah putrinya, yang mana putri Khadijah binti Khuwailid, maka Rasulullah SAW menjadi bahagia dengannya. Dan ini kepekaan dari siapa? Dari Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anhu. Oleh karenanya, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Inilah bagaimana Saudah binti Zam'ah ketika berupaya sebisa mungkin untuk membahagiakan hati suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Dan Saudah terus mendampingi Nabi SAW untuk mempelajari bagaimana perilaku Nabi SAW, bagaimana akhlak Nabi SAW, bagaimana ilmu Nabi SAW. Dan Saudah binti Zam'ah ini riwayatnya bisa ditemukan di Sahih Bukhari, juga Sunan Abi Dawud, dan juga Sahih Muslim kalau tidak salah. Ini menunjukkan bahwa Saudah binti Zam'ah selain melayani suaminya juga mendengarkan petuah-petuah suaminya, yang mana petuah-petuah Rasulullah SAW
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan seperti ini yang dialami oleh Saudah binti Zam'ah adalah kebahagiaan yang tidak mungkin dirasakan oleh orang-orang kita atau orang-orang di zaman kita. Itu kebahagiaan hari-harinya senantiasa berjumpa dengan manusia yang paling baik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan yang dia cintai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, jika ditanya tentang keutamaan surga, apa yang ada dalam surga, kenikmatannya apa yang ada dalam surga, suruh deskripsikan, maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sungguh di surga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang lagi diharapkan oleh seorang muslim ketika mendapati nanti di surga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun seperti itu Allah Subhanahu wa taala masih menambah kenikmatan tersebut. Perjumpaan dengan Rasulullah oleh seorang mukmin, baik nanti ketika di surga Allah maupun masih di dunia. Dan Saudah binti Zam'ah adalah orang yang mendapat kesempatan kehidupannya bersinggungan langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada keberkahan melebihi keberkahan ketika kehidupan tadi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ketika ibunda persusuan beliau, yaitu Halimah Sa'diyah Rasulullah SAW, di tengah-tengah keluarga Halimah, di tengah-tengah keluarga yang tinggal di tengah padang gurun pasir, yang kala itu musim paceklik dan ternaknya semuanya kurus-kurus. Ternaknya semua kurus-kurus. Maka kedatangan Rasulullah SAW menjadikan asbab barokah yang datang kepada keluarga tersebut. Yang mana mereka yang sebelumnya nggak menghasilkan susu, cuman menghasilkan susu sedikit. Akan tapi setelah Rasulullah SAW hadir, justru susu hewan ternak mereka melimpah ruah dan mereka bisa kenyang. Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama membolehkan tabarruk dengan asar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu diperhatikan ya, selama asar tersebut benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau bekas tersebut benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diperbolehkan kita tabarruk dengannya. Tapi kalau bukan bekas dari tersebut, misalnya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Nabi berkeringat, maka beliau berinisiatif untuk apa? Mengumpulkan keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu wadah. Ketika ditanya untuk apa, maka dia menjawab untuk minyak wangi, karena keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wanginya melebihi minyak misik. Dan hal tersebut menunjukkan bahwasanya diperbolehkannya untuk tabarruk kepada asar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita sering dapati di antara tabaruk para sahabat ridwanullah wudu, maka sahabat menengadahkan tangannya di bawah air wudu beliau untuk apa? Untuk diusapkan ke badan mereka. Dalam rangka apa? Tabaruk, mencari berkah dengan asar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun seorang sahabat ketika di medan perutnya, apa yang dikatakan sahabat tadi, demi Allah tidak ridho, demi Allah aku tidak rela. Kemudian Rasulullah SAW mempersilahkan sahabat tadi untuk kisah, silahkan balas dengan mukul. Kemudian sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, sungguh engkau memukul mengenai kulitku, maka aku ingin memukul mengenai kulitmu juga. Maka Rasulullah SAW membuka bajunya, dan sahabat tersebut apa? Bukannya malah memukul, tapi malah merangkul Rasulullah SAW. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin kulitku ini berjumpa dengan kulitmu. Dan aku berharap kita juga berjumpa nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya tabarruk dengan asar bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diperbolehkan. Tapi yang asar dan benar-benar asarnya, benar bekasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang masih diragukan antara ini valid atau enggak, maka tidak diperkenankan tabarruk dengan hal tersebut. Kemudian ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Demikian tentang Saudah binti Zam'ah, teladan istri yang berbakti, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tepat sekali memilih Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha dengan kekurangan yang mungkin orang-orang anggap itu sebagai kekurangan, tapi justru menjadi kelebihan bagi Saudah binti Zam'ah, yang mana Saudah binti Zam'ah berupaya sekuat mungkin untuk apa? Untuk membuat suaminya gitu. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam banyak hadisnya bahwasanya seorang wanita akan mendapatkan surga dengan apa? Dengan ketaatan kepada suaminya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lainnya, seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seorang bersujud kepada yang lainnya, maka aku memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya.
Selain menunjukkan besarnya hak suami terhadap istrinya, ini menunjukkan anjuran agar seorang istri berbakti kepada suaminya. Bahkan para ulama rahimahullah taala mengatakan seorang istri kepada suaminya hendaknya berlaku sebagaimana seorang budak kepada tuannya. Melayani sebaik mungkin, melayani sebaik mungkin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seorang istri yang suaminya ridho dengan pelayanannya, suaminya ridho dengan kebaktian dari seorang istri kepadanya, kepada suaminya, maka insya Allah taala istri tersebut sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Demikian pembahasan tentang masalah Saudah binti Zam'ah untuk bagian pertama. Insya Allah taala kita lanjutkan di bagian berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal jika ada pertanyaan. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas paparannya. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Izin dibacakan ya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum ilaikum ya Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Amin. Ustadz, orang tua dari Fulanah terbilang masih awam. Tapi sang ibu memiliki keinginan untuk Fulanah menikah dengan seorang da'i atau Ustadz, melihat dari agamanya. Belakangan ini, qadarullah ada yang memproseskan Fulanah dan ternyata si calon adalah seorang da'i, tapi dalam tanda kutip, berbeda, yang menganggap kita sebagai bukan golongan mereka. Contoh, bukan salafi, melarang video dalam dakwahnya, dan lain-lain. Di sisi lain, ibu si Fulanah menginginkan demikian. Terkadang Fulanah berpikir, apa ini jawaban dari sang ibu? Apakah ini jawaban dari doa sang ibu? Tapi di sisi lain, sedikit berat dengan perbedaan yang nampak adanya. Fulanah mengkhawatirkan ketika kelak sudah menikah menjadi kurang berbakti kepada suami dan tidak legowo dengan perbedaan yang ada. Walaupun toh suaminya adalah seorang da'i. Bagaimana Ustaz solusinya? Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa fillah azani Allah wa iyyakum rahimani rahimakumullah. Hukum asal seorang menikah, selama seorang wanita muslimah menikah dengan orang muslim atau laki-laki muslim, maka diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tankihul mu'minati hatta yu'min wa la amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wa la tunkihul musyrikina hatta yu'minu wa la 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian menikah dengan wanita-wanita musyrik, dengan wanita-wanita yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun wanita-wanita tadi membanggakanmu atau mengejutkanmu atau menakjubkanmu, engkau takjub dengannya. Sungguh budak wanita yang hitam itu lebih baik bagimu dibandingkan wanita tadi. Begitupun seorang wanita muslimah hendaknya tidak menikah kecuali dengan orang-orang mukmin, sekalipun dengan budak sahaya. Tapi itu hukum asalnya. Jadi seorang muslim dan seorang muslimah dianjurkan menikah dengan yang seagamanya, terutama seorang muslimah. Haram bagi mereka menikah dengan selain orang-orang Islam. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan seseorang menikah dengan 4 kriteria. Dan salah satu kriteria yang Rasulullah SAW tonjolkan adalah fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, maka engkau akan bahagia. Nah, definisi agama ini perlu kita soroti. Bahwasanya beragama itu memiliki dua hal. Yang pertama, seorang memiliki wawasan ilmu yang cukup. Jadi dikatakan seorang beragama ketika dia memiliki ilmu kemudian mengamalkannya. Itu dinamakan seorang memiliki agama. Kemudian yang kedua, memiliki akhlak yang baik. Dan banyak di antara kita yang memiliki wawasan agama yang baik, beramal dengan sunnah, tapi tidak memiliki akhlak yang baik. Ketika terjadi perbedaan antara satu golongan dengan golongan yang lainnya, dia tidak legowo. Padahal para ulama legowo di atasnya. Misalnya perbedaan tentang masalah sebagaimana disebutkan tadi, hukum dakwah dengan video di televisi, kemudian hukum ini dan itu dan lain sebagainya. Yang sebetulnya permasalahan fikih. Yang permasalahan para ulama legowo terhadapnya. Akan tapi ada sebagian kalangan yang mana tidak legowo terhadapnya.
Karena apa? Karena tanpa diiringi dengan akhlak yang baik. Karena akhlak itu ada berapa macam? Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada diri sendiri, dan juga ada akhlak kepada orang lain. Dan ketika seorang tidak legowo dengan perbedaan-perbedaan yang ada, kemudian menjustifikasi saudara-saudaranya dengan lakop-lakop yang buruk atau dengan dugaan-dugaan yang tidak baik kepada saudaranya, maka sungguh dia kurang sempurna dalam memiliki akhlak kepada sesama. Lalu lantas bagaimana ketika dihadapkan pilihan akhwat tersebut dengan laki-laki yang seperti ini? Maka kita perhatikan. Karena orang-orang berbeda, yang disebutkan tadi oleh si akhwat tadi, berbeda dengan kita dari sisi beberapa pandangan, ada beberapa macam tipe. Dan kami jumpai di kehidupan nyata. Ada orang-orang yang memang mereka ngakuin berbeda. Jadi mereka memang tegas dalam hal itu. Jadi mereka mengatakan, ya kami berpendapat bahwasanya dakwah dengan video ini tidak diperbolehkan. Karena mereka mengatakan hal tersebut menampilkan makhluk, gambaran makhluk. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahul musawwirin. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Dan mereka berpegang teguh dengan pendapat tersebut. Akan tapi mereka tidak sampai menjustifikasi atau bahkan mengeluarkan saudara-saudaranya dari ahlu sunnah dengan sekedar satu indikator tersebut. Jadi ada orang-orang yang memang mengambil jalan seperti itu, tapi tidak sampai mengeluarkan orang-orang dari ahlu sunnah. Kemudian ada pula orang-orang yang ketika mengambil pendapat yang berseberangan dengan saudaranya, maka dia menjadikan indikator tersebut sebagai indikator bahwasanya dia ahlu sunnah dan yang lain bukan. Dan ketika dihadapkan dengan tipe orang kedua ini, maka berhati-hatilah. Karena para ulama menasihatkan agama seseorang itu berasal dari agama teman dekatnya, atau bisa dilihat dengan agama teman dekatnya. Jadi dan teman yang paling dekat dari seorang istri adalah siapa? Suaminya. Jadi kalau misalnya agama seorang istri suatu saat akan dipengaruhi dengan agama suaminya. Jadi bagaimana seorang suami beragama, kemungkinan besar dalam perjalanan kehidupan keluarganya akan memengaruhi kehidupan istri tadi. Nah, itu demikian. Jadi kalau misalnya akhlaknya memang baik dan memang tidak pernah didapati dia mencela orang-orang yang lainnya, maka tidak jadi masalah. Dan itu dipertegas saja ketika proses. Bagaimana pendapatmu? Bahwasanya aku memilih pendapat ini dan itu. Kalau misalnya dibuka sejak awal, bahwasanya memang tidak ada toleransi dalam tersebut, ya silahkan. Seorang wanita berhak untuk menolak. Untuk menolak. Dan kalau misalnya dia menolak dengan alasan dibenarkan, misalnya karena akhlak dan lain sebagainya, maka ini alasan yang dibenarkan dalam Islam, dan tidak jadi masalah untuk menolaknya maupun menerimanya. Allah Ta'ala. Nah, Ustaz, jadi dibicarakan terlebih dahulu ya Ustaz ya. Nah, dipertimbangkan terlebih dahulu. Nah. Karena tidak setiap orang yang berpendapat seberangan tadi memiliki karakter yang sama. Nah, insyaallah jelas ya bagi penanya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Izin bertanya, mohon tips agar menjadi istri yang berbakti kepada suami dan bagaimana agar sifat kebengkokan kami, para wanita, tidak terlalu bengkok, Ustaz. Jazakumullah khairan. Sifat dasar dari wanita adalah dia bengkok. Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita dari tulang rusuk Adam. Dan para ulama sebagaimana kita jelaskan tadi menafsirkan hal tersebut bahwasanya karakter wanita lah yang bengkok. Dan kata Rasulullah, lan tastaqimu fihi abadan. Tidak akan pernah bisa meluruskannya. Kalau dipaksa untuk lurus maka akan patah. Maka yang diumpamakan Rasulullah SAW laksana gelas-gelas kaca. Kenapa? Karena begitu ringkihnya, begitu rentan atau tidak menonjol karakter bengkoknya, maka jawabannya adalah mengedepankan atau mengetahui hak-hak yang harus dia penuhi. Kewajiban apa yang berada di pundak seorang wanita ketika dia menghadapi kehidupan, maka itulah yang ia berusaha untuk penuhi. Jangan memperturutkan hawa nafsunya semata. Karena setiap makhluk
di muka bumi ini Allah mengatakan wa innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu pada asalnya memerintahkan kepada keburukan. Jadi hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Nah, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi keduanya sama, memiliki apa? Memiliki hawa nafsu. Ketika seorang sadar hak siapa yang harus dia dahulukan, hak kepuasan atas dirinya sendiri, atau hak Allah atasnya, atau hak suami atasnya, atau hak seorang orang tua kepadanya, maka dia insya Allah Taala tidak akan terlalu bengkok. Artinya apa? Dia akan berjalan seiringan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah Taala tidak akan antum pernah jumpai, tidak akan jenengan semua yang pernah jumpai ayat Allah, perintah Allah, larangan Allah yang berseberangan dengan naluriah seorang wanita yang taatkah. Misalnya seorang wanita tidak suka dengan perintah tersebut, atau misalnya kurang suka dengan perintah tersebut, segera tepis beberapa bisikan-bisikan, oh ini kayaknya nggak pas nih, kok rasanya kok memberatkan wanita dan lain sebagainya, maka segera tepis permasalahan-permasalahan tersebut, tanyakan kepada ahli ilmu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang wanita adalah mengetahui prioritas hak atas yang bagus, namanya al-hukukul asyarah. Al-hukuku al-asyarah. Jadi ada 10 hak yang hendaknya ini dibaca oleh wanita juga dan juga kaum muslimin. Dan kitab ini sudah dikaji insyaallah taala oleh Ustaz Aris Munandar hafizahullah taala, bisa jenengan semua dapatkan, sehingga ketika sudah membacanya atau mengikuti kajiannya, maka insya Allah kita akan tahu prioritas, kemudian sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla, prioritasnya seperti apa. Dan ketika kita ngikutin seperti ini, lurus di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka karakter bengkok tadi akan tertekan dengan sendirinya. Kalaupun misalnya ada 1-2 perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang hawa nafsu kita kurang menyukainya, maka ketahuilah pernah mengatakan hujibatin naru hujibatil jannatu bil makarih. Jannah itu atau surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang mungkin hawa nafsu membencinya. Jadi ini wajar. Jadi kalau surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang hawa nafsu mencintainya. Jadi ketika kita sudah mulai bengkok, sudah mulai sedikit menyelewar dari apa yang Allah tetapkan, maka ketahuilah sungguhnya surga itu dikelilingi hal-hal yang mungkin hawa nafsu membencinya. Jadi kita kembali sadar, oh enggak, ayo penuhi kewajiban kita. Hak-hak yang harus kita ikuti, hak yang mana? Kita prioritaskan yang mana? Hak ini, dan itu, dan seterusnya. Dan kitab yang sangat kami anjurkan tadi untuk dibaca adalah Hukukul Asyarah, yang dibahas oleh Ustaz Aris Munandar hafizahullah ta'ala. Baik, wallahu ta'ala alam. Insyaallah, jadi harus ditepis ya Ustaz ya. Segala hawa nafsu itu merupakan jihad paling utama ya Ustaz. Menepis hawa nafsu. Sahih, masyaallah. Nah, pertanyaan selanjutnya bisa Ustaz? Tafadhol. Nah, Bismillah, Ustadz, bagaimana memilih seorang lelaki yang kelak akan menjadi suami adalah termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sementara yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara hamba-hambanya hanyalah Allah. Mohon solusi dan nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Baik. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Memilih seorang suami maupun memilih seorang istri, perlakuannya sama. Indikatornya sama, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, orang yang baik nasabnya, baik keturunannya, kemudian baik dari sisi agamanya, kemudian memiliki paras yang bagus, kemudian memiliki harta yang baik. Dan tidak mungkin seorang muslim atau seorang muslimah mendapatkan keempat-empatnya secara langsung. Yang paling utama, sebagaimana Rasulullah sebutkan, bahwa yang paling utama adalah memilih dari agama seseorang. Lantas bagaimana mengetahui agama atau ketakwaan seseorang? Padahal ketakwaan itu menjadi rahasia seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada orang yang nampak bertakwa,
kemudian kasus berikutnya setelah berkeluarga baru diketahui aslinya. Ternyata jarang sholat, kemudian tidak berpuasa di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Dan ini kasus banyak kita dengar. Kasus banyak kita dengar. Lantas bagaimana kita bisa melihat ketakwaan seseorang tersebut? Ya, kita hanya bisa melihat secara lahiriah. Jadi untuk menghukumi ketakwaan seorang kita hanya bisa melihat secara lahiriah. Kita tanya kepada orang-orang yang pernah bermuamalah dengannya. Kalau misalnya kita ingin tahu tentang bagaimana karakternya, kerasnya dia terhadap perempuan, maka carilah informasi bagaimana perlakuan dia kepada ibunya dan saudari-saudarinya. Kalau misalnya perlakuannya kepada ibunya sering berkata kasar dan lain sebagainya, maka ketahuilah kemungkinan besar ketika berkeluarga kelak kepada istrinya dia lebih-lebih akan kasar lagi. Bagaimana mungkin dia akan bersikap lembut kepada seorang istri yang bukan siapa-siapa sebelumnya, sementara kepada orang yang sebelumnya melahirkannya, membesarkannya, menyusuinya dan lain sebagainya, ia berani membentaknya. Nah, kalau lebih-lebih kepada istrinya yang bukan siapa-siapa sebelumnya, dia akan lebih-lebih berani untuk membentaknya. Jadi ketika ingin mencari tentang bagaimana kelembutannya, carilah bagaimana perlakuan dia kepada ibunya dan saudari-saudarinya. Kalau misalnya kita sudah dapat informasi dari teman-teman terdekatnya, dari tetangga-tetangganya dan sebagainya. Dan jangan segan untuk mencari informasi seperti ini. Jangan segan untuk mencari informasi seperti ini. Kalau kita melihat ada seorang yang dekat dengan orang tersebut, tanya langsung. Mohon maaf, tolong dirahasiakan. Bagaimana pendapat jenengan tentang si fulan ini, atau tentang si fulanah ini? Apakah dia baik atau lain sebagainya? Enggak masalah, tanya seperti itu enggak masalah. Karena apa? Karena demi kehidupan yang cukup panjang bersamanya. Dan agama kita dipertaruhkan, dalam tanda kutip. Agama kita dipertaruhkan dengan memilih seorang pasangan. Jadi ketika seorang memilih pasangannya, ini agamanya beda pertaruhan. Karena apa? Karena agama seseorang dilihat dari dengan siapa dia berteman dekat. Itu yang pertama, yaitu untuk melihat kelembutan seseorang dilihat dari perlakuannya kepada ibunya. Ini kelembutan adalah salah satu indikator baiknya agama seseorang. Jadi kelembutan itu indikator baiknya agama seseorang. Kemudian yang kedua tentang muamalahnya kepada sesama manusia. Coba tanyakan dengan orang-orang yang pernah beramal uang dengannya. Jika orang-orang pernah beramal uang dengannya, kemudian dia merespon dengan baik dan lain sebagainya, dan dia tidak khianat, maka insya Allah Ta'ala dia termasuk orang yang baik. Dan berbagai macam indikator yang lainnya yang bisa kita tahu dari siapa? Dari orang-orang terdekatnya. Dan usahakan mencari orang-orang yang memang jujur ketika menyampaikan. Kadang kalau orang sudah terlanjur dekat, akhirnya menyampaikan sesuatu yang dusta. Oh, memang si fulan ini baik kok. Si fulan ini baik dan lain sebagainya. Padahal dia nggak pernah safar bersamanya, nggak pernah tinggal bareng dalam satu atap dengannya, tapi bilang, oh si fulan ini baik, oh si fulan ini baik, dan lain sebagainya. Dicari orang-orang yang benar-benar dekat, yang pernah safar dengannya, yang pernah bermuamalah dengannya, yang tahu bagaimana perlakuannya kepada ibunya dan saudara-saudarinya, dan lain sebagainya. Bahkan kalau perlu, nanya langsung kepada ibunya, bagaimana perlakuannya ke si fulan, apakah dengan pernah disakiti si fulan dan lain sebagainya. Ini nggak masalah. Ini nggak masalah insya Allah Ta'ala. Ini di antara indikator-indikator. Jadi kita bisa melihatnya secara lahiriah. Kalau ada keterangan dari seorang muslim yang menunjukkan si fulan ini baik kok, muamalahnya bagus, perlakuannya kepada ibunya lembut, dan dia bisa dipercaya dalam menyampaikan berita tersebut, maka insya Allah Ta'ala ini menjadi indikator yang baik menunjukkan kebaikan agama seseorang. Kita nggak bisa menghukumi apa yang terjadi antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersendiri. Jadi ketika dia dipersaksikan oleh orang muslim, orang terpercaya, maka kita cukupkan dengan persaksian tersebut. Nggak perlu ngorek-ngorek yang lainnya. Saya sampai nyewa hacker untuk nyewa ini, nggak perlu. Jadi kita cukup melihat secara lahiriah dengan informasi-informasi yang maksimal. Itu di antara cara untuk mengetahui ketakwaan seseorang. Adapun yang lainnya, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala istikharah, meminta dipilihkan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang sesuatu itu baik dan memang menjadi bagian dari kita, maka sesulit apapun, seribet apapun jalannya, insya Allah akan menjadi bagian dari kita. Dan ketika seorang tersebut tidak baik dan Allah tidak takdirkan dengan kita, maka semudah apapun jalannya, kalau Allah tidak takdirkan, maka tidak akan pernah menjadi bagian dari kita. Wallahu ta'ala. Ustaz. Izin satu lagi, Ustaz bisa? Silakan. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Fulana suaminya sudah meninggal. Fulana ini sudah tua dan tidak berkehendak untuk menikah lagi. Beliau baru mengenal dakwah sunnah setelah suaminya meninggal. Dan mengingat ketika semasa hidup suaminya dulu,
Baru disadari sekarang ternyata banyak sekali perbuatan fulana yang tidak taat kepada suami. Bagaimana cara memperbaiki diri dan bertobat untuk dosanya dengan cara bagaimana Ustadz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjamin seseorang muslim yang bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan maaf atau ampunan atas dosa-dosanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang-orang muslim yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa apapun, termasuk dosa tidak berbakti kepada pasangan kita, kepada suami kita. Nah, dosa tersebut hendaknya dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita meminta keridhaan suami? Sudah tertutup jalannya untuk meminta keridhaan suami. Tapi kita bisa berbakti berikutnya dengan cara apa? Dengan cara memohonkan ampunan kepada suami, mendoakan suami rahmat, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagaimana perlakuan kita ketika kita ditutup kesempatannya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, maka salah satunya jalan untuk mendoakan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita adalah dengan mendoakan kedua orang tua kita sekalipun mereka sudah meninggal. Begitupun ketika suami kita sudah meninggal dan kesempatan berbakti kita sudah tertutup sementara kesalahan kita kepadanya cukup banyak, maka kita diperbolehkan atau kita dianjurkan untuk berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suami kita dilapangkan kuburnya, agar suami kita diberikan rahmat oleh Allah, agar suami kita diampuni dosa-dosanya. Dan insya Allah taala ini tercatat sebagai berbakti kepada suami kita. Allah taala. Nah, Ustadz mungkin ada nasihat penutup untuk kami Ustadz. Fadal. Baik. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling berat di dalam menjalankan agama ini adalah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika dimintai nasihat oleh seorang sahabat, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah di atas jalan agama Allah. Dan ini yang paling berat tugas dari seorang muslim. Jadi jangan nyangka bahwasanya seorang muslim ketika ngaku beriman kemudian dia sudah begitu saja, nggak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya seorang muslim ketika hendak naik tingkat menjadi muslim yang lebih baik lagi, maka Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan ragam ujian. Ujian ini bentuknya macam-macam. Ada ujian yang sifatnya cobaan, ada ujian yang sifatnya nikmat. Jadi nikmat itu bisa menjadi ujian. Nikmat itu bisa menjadi ujian yang mana seorang tersebut bersyukur atau enggak. Bersyukur atau kufur. Dan di antara yang kenapa disebut ujian? Di antara yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kebanyakan penduduk neraka adalah para wanita. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan karena di antara wanita-wanita ada mereka yang banyak kufurnya terhadap suaminya. Dikatakan kufranul ashir, jadi kufur terhadap suaminya. Kenapa? Karena ketika seorang suami berbuat salah satu, sementara dia sudah mengerjakan hal baik sebelumnya, maka seorang wanita kadang ngungkit kesalahannya, nggak nginget kebaikannya. Dan bentuk istiqomahnya seorang wanita ketika dia sudah berkeluarga, sudah bersuami, bentuk istiqomahnya selain menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus berbakti kepada suaminya dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Setelah dia berbakti kepada Allah, setelah dia menjalankan ibadah Allah yang wajib-wajibnya dan yang sunnah-sunnahnya, kemudian dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa berbakti kepada suaminya, kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya dan kewajibannya kepada anak-anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhulil jannata min babi syi'ti. Jadi masuklah surga dari pintu manapun dari surga ini yang engkau kehendaki. Dan para wanita, kita semua ingin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat kelak. Ya, silahkan ya fulan, silahkan ya fulana, kamu masuk surga, pilih pintu mana saja yang kamu kehendaki. Kita pengen seperti itu. Dan tugas untuk nyapai seperti itu, untuk mencapai tingkatan itu bukan tugas yang ringan, bukan tugas yang 1 hari, dua hari, butuh keistiqomahan. Dan di antara bentuk istiqomah seorang wanita, dia istiqomah menjalankan perintah Allah berupa berbakti kepada suaminya. Demikian nasihat dari kami untuk kami pribadi dan juga kepada segenap kaum muslimah yang mendengarkan kajian ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik atas ilmu dan nasihatnya. Baik.